Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap semangat. Perkenalkan, saya Radite Teguh Handalani, Widya Suara Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran dalam mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu mata pelatihan yang terdapat dalam agenda 3 pengendalian pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Deskripsi kegiatan pelatihan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas dan kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas adalah membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami pelaksanaan monitoring dan analisis hasil monitoring melalui analisis substansi kontrak pekerjaan pengadaan barang jasa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Adapun tujuan utama dan hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan yang terdapat dalam agenda 3 ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa yang berada dalam lingkup tugasnya secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran yang dijadwalkan berlangsung selama 12 jam pelajaran ini, peserta dapat pertama, menjelaskan teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak. Kedua, menjelaskan prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian dan kontrak. Ketiga, mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak. Yang keempat, menjelaskan ketentuan penalti terhadap penyedia barang jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pada kesempatan ini, selanjutnya kita akan membahas materi pokok yang pertama, yaitu teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak. Secara garis besar, terdapat 3 submateri pokok yang terdapat dalam materi ini, antara lain 1. Analisis perjanjian atau kontrak. 2. Teknik monitoring. Dan 3. Rencana monitoring. Dalam submateri pertama, analisis dokumen perjanjian atau kontrak, setiap peserta akan diajak untuk berpikir dan menganalisis. Pertama, isi substansi kontrak atau perjanjian. 2. Titik kritis dalam perjanjian atau kontrak. Dan ketiga, risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa. Analisis substansi kontrak tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghindari tidak tercapainya kinerja atau prestasi kerja baik dari aspek waktu atau jadwal, biaya, mutu atau kualitas, dan kuantitas. Secara khusus akan diputar video tentang terbengkalainya proyek monorail di Jakarta. Dan setelah diputar, maka peserta akan diajak untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya tentang apa saja yang menyebabkan gagalnya proyek monorail tersebut. Yang kedua, analisis terhadap kontrak yang menyebabkan proyek tersebut gagal dan apa penyebabnya. Yang ketiga, analisis risiko dan kerugian apa saja yang ditimbulkan dari kegagalan pelaksanaan kontrak pada proyek tersebut.
Setelah kita membahas materi pokok yang pertama berkaitan dengan rencana dan teknik monitoring, maka kita akan membahas materi pokok yang kedua, yaitu prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian atau kontrak dalam pengadaan barang dan jasa. Materi pokok ini secara garis besar membahas tentang penetapan prestasi pekerjaan dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak pengadaan barang jasa, ditinjau dari 3 aspek, yaitu 1. Aspek waktu atau penjadwalan, 2. Aspek mutu atau kualitas, dan yang ketiga, aspek biaya. Pembahasan akan difokuskan pada pelaksanaan pengujian, pemeriksaan, dan pengukuran terhadap kondisi aktual pelaksanaan kontrak atau perjanjian dengan rencana awal yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau perjanjian. Secara garis besar, akan digunakan metode pengukuran secara terintegrasi menggunakan metode nilai hasil atau biasa disebut Earned Value Method untuk mengukur efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan kontrak atau perjanjian, ditinjau dari aspek jadwal atau waktu dan biaya beserta segenap proyeksinya. Selanjutnya, dari aspek kualitas, upaya pengukuran akan meliputi yang pertama, pemeriksaan terhadap standar dan sertifikasi yang dipersyaratkan dalam perjanjian kontrak. Yang kedua, mengukur prestasi dan hasil pelaksanaan oleh penyedia barang atau jasa. Dan yang ketiga, melakukan uji petik atau sampling terhadap kualitas substansi item-item sesuai spesifikasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak atau perjanjian pengadaan barang dan jasa. Pada materi pokok yang kedua ini, saya akan menggunakan metode studi kasus pada pembahasan prestasi pekerjaan, beserta akan dibagikan 3 jenis hasil pelaksanaan kontrak yang sama dengan diskusi sebelumnya. Kemudian, sesuai dengan hasil diagram atau kurva S yang telah disusun, maka setiap kelompok diminta untuk mendiskusikannya bagaimana teknis untuk mengukur, memeriksa, dan menguji prestasi kerja pengadaan menggunakan diagram atau kurva S. Materi pokok yang ketiga, faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa. Materi pokok ini secara garis besar membahas tentang upaya analisis terhadap hasil monitoring, pengendalian, dan evaluasi dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian pengadaan barang jasa. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara dokumen-dokumen pengendalian pelaksanaan kontrak dengan prestasi kerja aktualnya. Analisis tersebut menghasilkan informasi tentang terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Setelah ditemukan faktor-faktor penyebab terhadap ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak baik dari aspek waktu, biaya, dan kualitas, maka dapat dilakukan segenap prosedur dan upaya perbaikan atau koreksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada materi pokok yang ketiga ini, saya akan menggunakan metode studi kasus untuk membahas faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen perjanjian atau kontrak. Setelah dijelaskan secara konseptual, peserta akan diajak untuk kembali melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen perjanjian atau kontrak dalam pengadaan barang dan jasa. Secara teknis, diskusi kelompok dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan kelompok yang sudah ada dan hasil-hasil yang telah dibahas pada materi pokok sebelumnya. Pada materi pokok yang keempat,
Secara khusus akan dibahas ketentuan, sanksi atau penalti terhadap penyedia barang atau jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pada materi pokok ini, pembahasan lebih difokuskan pada pengendalian terhadap hasil perbaikan atau koreksi dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak sebagai hasil dari proses monitoring dan evaluasi melalui serangkaian prosedur pemeriksaan dan pengujian beserta segenap konsekuensi-konsekuensinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sanksi dan penalti dalam pelaksanaan kontrak dan perjanjian dapat diberikan pada pihak-pihak yang terlibat yang terdapat dalam dokumen kontrak atau perjanjian sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa. Namun, dalam materi ini, pembahasan akan lebih difokuskan pada sanksi dan penalti bagi pihak penyedia barang atau jasa dan pejabat pembuat komitmen selaku pemilik dan pengendali pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Setelah diketahui jenis penyimpangan, maka peserta akan diajak untuk berdiskusi bentuk sanksi dan penalti apa yang akan diberikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai deskripsi, tujuan, dan indikator hasil belajar serta materi pokok yang ditetapkan dalam kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas, terdapat keterkaitan yang erat antar mata pelatihan yang terdapat dalam Agenda 3 Pengendalian Pekerjaan dengan mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Antara lain, 1. Mata pelatihan manajemen mutu, 2. Mata pelatihan manajemen pengawasan, yang ketiga, mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan yang keempat, mata pelatihan teknik komunikasi publik. Sebagai tahap evaluasi, pada mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan, selain dilakukan terhadap proses diskusi individu pada saat penyampaian materi, maupun hasil-hasil pelaksanaan tugas pada diskusi kelompok, evaluasi juga dilakukan melalui upaya fasilitator untuk memberikan pertanyaan dan konfirmasi, antara lain, 1. Aspek-aspek apa saja yang patut dipertimbangkan dalam pengendalian pelaksanaan kontrak. 2. Jelaskan titik-titik kritis dan substansi kritis dalam dokumen kontrak atau perjanjian. 3. Sebutkan 4 teknik rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak berkaitan dengan aspek waktu atau jadwal. Terakhir, aspek-aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengukuran, pemeriksaan, dan pengujian kualitas mutu prestasi kerja pelaksanaan kontrak. Demikian penjelasan strategi dan metode pembelajaran pada mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 12 jam pelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan ini dapat mencapai tujuannya, sekaligus meningkatkan hasil belajar para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas, dan di sisi lain meningkatkan kompetensi widya suara selaku fasilitator pelatihan. Semoga materi ini bermanfaat dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taksim.